Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Bisakah kamu membawa beberapa dari mereka kembali? Wo Yuhao mengangguk dan menjawab, aku akan mencoba yang terbaik. Kamu harus hati-hati. Penatua Suan berkata dengan tatapan serius. Aku takut bahkan kekuatan dari cahaya Dewa Kematian adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat aku tahan. Aku akan sangat terluka jika aku yang melawannya. Namun orang yang melepaskan serangan sekuat itu pasti harus membayar mahal juga. Itu tidak hanya beroperasi berdasarkan kekuatan jiwa, tetapi juga melibatkan penggabungan kekuatan spiritual. Kekuatannya bahkan bisa melebihi serangan dari limit Doulo. Jika kamu memiliki kesempatan, kamu harus mengungkapkan rahasia Dewa Kematian ini, sehingga lebih mudah bagi kita untuk menghadapinya di masa depan. Kalau tidak, aku tidak tahu berapa banyak nyawa dari Kekaisaran Starlo akan hilang sebelum kita bisa mengatasinya. Wo Yuhao mengangguk dengan serius, sama seperti Penatua Suan telah sebutkan. Seluruh Kekaisaran Starlo dan bahkan kerajaan lain dari Buna Doulo akan sangat terancam di masa depan jika Dewa Kematian ini tidak dapat ditangani. Banyak nyawa akan hilang karena kekuatan mengerikan yang dia miliki. Selanjutnya, kekuatan tempur kelas atas akan dibutuhkan. Serangan biasa tidak cukup untuk memungkinkan Kekaisaran Ryu untuk menembakkan alat jiwa yang kuat. Penatua Suan berkata, kembali dan bahas dengan Guru Suan. Meskipun metode produksi alat jiwa semacam itu sangat misterius, pasti ada cara untuk mengetahui bagaimana alat itu dibuat. Oh ya, Akademi juga akan mengirim beberapa orang untuk mengikutimu ke garis depan kali ini. Kalau tidak, kekuatanmu tidak akan cukup. Selain itu, sangat tidak pantas bagimu untuk tetap berada di sana menggunakan identitas seorang prajurit normal. Akademi akan membuat dokumen yang akan merekomendasikan beberapa dari kalian untuk bertemu dengan Marshal dari pasukan Barat Laut Kekaisaran Starlo, Adipati Rema Putih. Kalian semua akan berkoordinasi dengan dia. Kamu dari Starlo, jadi tidak apa-apa jika kamu akan melakukan peran militer. Mata Yuhao cerah dan dia berkata, Penatua Suan, apakah maksudmu kita akan mulai membantu Kekaisaran Starlo sekarang? Penatua Suan menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku tidak menganggap itu membantu mereka. Kita masih tidak bisa menyentuh kekuatan tempur kelas atas dari Akademi, karena Kekaisaran Tianhun mungkin diserang oleh Kekaisaran Ryu. Pada saat ini, Akademi tidak dapat condong ke Starlo atau Kekaisaran Tianhun. Jadi Sekte Tang harus bergerak. Menurut pendapatku, Sansi dan Jiang Nanan harus mengikutimu. Hecha itu harus tetap di sini. Mengingat bahwa Xiao Xiao sangat dekat dengan Hecha itu, dia bisa tetap di sini juga. Aku tidak akan menyentuh Bebe, sehingga kamu dapat memilih satu orang lagi dari Sekte Tang, dan Akademi akan mengirim satu orang juga. Apa pendapatmu dengan mengirim Tang Wutong? Ketika Penatua Suan selesai berbicara, sudah ada niat tersenyum di wajahnya. Wo Yuhao tertegun dan mengungkapkan ekspresi terkejut di wajahnya. Bahkan dia juga sangat berkonflik ketika Penatua Suan mengatakan bahwa dia harus kembali ke garis depan. Perasaan pertama yang dia miliki adalah bahwa dia tidak mau melakukannya. Hanya ada satu alasan, itu karena Tang Wutong. Tidak masalah apakah Tang Wutong ada hubungannya dengan Wang Dong'er dan Wang Shu'er. Penampilannya sudah tertanam dalam diri Wo Yuhao. Dia bersedia membayar apapun untuk tetap di sini. Jika Tang Wutong adalah Wang Dong'er, ia harus mencoba yang terbaik untuk membantunya mendapatkan kembali ingatannya. Jika tidak, dia masih harus setidaknya berinteraksi dengannya untuk memastikan dia dalam suasana hati yang jauh lebih baik. Ketika Penatua Suan mengatakan dia akan mengirim Tang Wutong ke garis depan, dia ragu-ragu sedikit sebelum berkata, tapi bukankah dia melamar untuk menjadi guru di Akademi? Akankah ada masalah jika dia mengikuti kami? Penatua Suan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, jangan khawatir. Dia tidak hanya di sini untuk melamar sebagai guru. Dia juga ingin melamar posisi di penjaga Strik. Akademi akan menggunakan kesempatan ini untuk mengujinya, dan aku akan menggunakan alasan bahwa kau adalah ketua pengintai. Jadi, dia akan mengikuti perintahmu.
Dia juga seorang sage jiwa dan kemampuannya tidak lemah. Bukankah kamu pernah merasakan kemampuannya sebelumnya? Adapun percikan yang berpotensi terjadi antara kalian berdua, dan apakah dia benar-benar telah kehilangan ingatannya, itu akan tergantung pada upayamu sendiri untuk mengetahuinya. Kamu luar biasa. Bahkan jika Tang Wutong bukan orang yang sama dengan Dong aku percaya kamu masih bisa berhasil mengejarnya. Mata Huo Yuhao berubah sedikit redup dan dia menggelengkan kepalanya. Dia berkata, mengapa aku mengejarnya jika dia bukan Dong tapi aku percaya itu dia. Terima kasih Penatua Xuan. Ketika dia berbicara, dia mundur selangkah sebelum membungkuk dengan serius kepada Penatua Xuan. Penatua Xuan tersenyum dan berkata, anak bodoh, Akademi akan selalu menjadi pendukung terkuatmu. Apapun yang terjadi, pergi sekarang. Aku akan berbicara dengannya segera. Beristirahatlah selama sehari dan kembali ke Sekte Tang untuk memilih orang-orangmu. Besok pagi, kembali ke sini dan bawa dia bersamamu. Setelah meninggalkan pavilion Dewa Laut, Huo Yuhao membungkuk ke arah pohon emas sekali lagi sebelum ia terbang melintasi Danau Dewa Laut dan meninggalkan akademi. Dia bergegas menuju Sekte Tang. Saat ini, dia merasa sangat kompleks. Dia bersemangat, senang, dan bahkan sedikit tidak nyaman. Dia paling takut mengetahui bahwa Tang Wutong dan Wang Dong'er bukan orang yang sama jika itu masalahnya. Semua harapannya akan pupus jika ini adalah masa lalu. Dia pasti tidak akan terlalu gugup tentang segalanya. Bagaimanapun, Tang Wutong dan Wang Dong'er terlalu mirip. Namun segalanya berbeda sekarang. Mengingat ada juga Wang Yu'er, dia tidak yakin apakah Tang Wutong adalah Wang Dong'er. Dia harus mencari tahu segalanya untuk dirinya sendiri. Dia dengan cepat kembali ke Sekte Tang dengan perasaan ini. BB yang telah kembali ke sekte sebelumnya telah memberitahu semua orang dan mereka semua menunggu Huo Yuhao di balai konferensi. Junior kecil, Hece itu adalah orang yang pertama bergegas dan memberi Huo Yuhao pelukan. Susan Xia adalah yang berikutnya. Ketika Huo Yuhao membuka tangannya ke arah Jiang Nanan dan Xiao Xiao, dia dihentikan oleh mereka berdua. Susan Xia dengan ganas bertanya, bajingan, apa yang kamu coba lakukan? Huo Yuhao terkekeh dan berkata, tentu saja aku mencoba untuk lebih dekat dengan kakak perempuanku. Butuh waktu lama sebelum aku kembali. Aku harus memperlakukan semua orang dengan cara yang sama, bukan? Jangan berpikir tentang itu. Susan Zi dan Hece itu berkata di saat yang bersamaan. Semua orang itu terhibur sehingga mereka tertawa terbahak-bahak. Huo Yuhao sedikit kesal saat dia mengangkat bahu dan berkata, baiklah, aku tidak akan memeluk mereka. Susan Zi juga melonggarkan cengkramannya pada Huo Yuhao dan menyentuhnya dengan ringan sebelum berkata, sudah kecil, kamu harusnya tahu tentang Tang Wutong kan? Dia terlalu mirip dengan Dong'er. Apa yang sedang terjadi? Pertama itu Dong'er, lalu itu Ki-er. Sekarang kita memiliki Tang Wutong. Jangan bilang mereka kembar tiga. Ketika dia mengucapkan kata kembar tiga, matanya langsung berbinar. Susan Zi berteriak segera. Setelah itu salah satu telinganya sudah ditarik oleh tangan yang lembut. Jiang Nanan berkata dengan sengit, apa yang kau pikirkan? Kembar tiga? Kau bahkan mengeluarkan air liur saat mengatakannya. Susan Zi buru-buru tertawa. Aku tidak akan berani. Aku tidak akan berani. Jangan bicara tentang kembar tiga. Bahkan jika ada 10 dari mereka, mereka tidak bisa dibandingkan denganmu, Nananku. Yuhao, lihat dirimu. Saat kamu kembali, kamu menyebabkan konflik internal dalam keluargaku. Semuanya tertawa lagi. Huo Yuhao tersenyum ketika dia berkata, ini tidak ada hubungannya denganku. Ini masalahmu sendiri. Dia berhenti sejenak sebelum berkata, adapun Tang Wutong, aku tidak tahu apakah dia Dong'er. Namun aku percaya bahwa aku akan tahu saat lebih banyak berinteraksi dengannya. Susan Zi berkata, semoga beruntung junior kecil. Apakah itu dia atau bukan? Lakukan saja terlebih dahulu. Ngomong-ngomong, pria tidak akan pernah dirugikan. Apakah kau gatal karena dipukul lagi? Jiang Nanan berteriak dan menariknya ke satu sisi. Huo Yuhao sedikit tidak berdaya saat dia menggelengkan kepalanya. BB tersenyum dan berkata, junior kecil, apakah kamu pergi lagi setelah kembali? Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, aku akan pergi besok. Penatua Xuan menahanku untuk memberitahuku bahwa dia ingin aku membantu militer Starlo melakukan beberapa pekerjaan pengintaian pada saat yang sama. Dia ingin aku mendapatkan beberapa alat jiwa pengintai udara. Oh ya, aku bawa satu kali ini. Aku akan mengirimkannya ke Guru Xuan nanti. Bebe mengerutkan alisnya dan berkata, junior kecil, kamu selalu mengejar begitu banyak. Tidakkah itu akan menunda kultivasimu selanjutnya? Garis depan sangat berbahaya. Bagaimana jika cahaya dewa kematian yang kamu bicarakan? Huo Yuhao menjawab, aku tidak terlalu takut dengan cahaya dewa kematian. Sejak Ki-er mengorbankan dirinya, aku mengambil alih kekuatan takdirnya. Sebelum cahaya dewa kematian muncul, aku pasti akan memiliki semacam firasat. Alat jiwa transenden itu tidak akan terlalu mengancamku.
Aku akan baik-baik saja selama aku tidak mendekatinya. Menurut pengamatanku, jarak efektif cahaya Dewa Kematian adalah sekitar 5.000 meter. Bagian yang paling menakutkan tentang itu adalah bahwa itu tidak hanya menargetkan satu tempat, itu dapat melakukan sapuan yang membuat area yang dicakupnya jauh lebih luas. Ada misi lain yang harus aku lakukan ketika aku pergi ke garis depan kali ini, mencari tahu sebanyak mungkin tentang cahaya Dewa Kematian. Aku seharusnya mencari tahu apa yang terjadi ketika itu diluncurkan dan kerusakan seperti apa yang akan ditimbulkan. Bebe terkejut. Terkecil, cahaya Dewa Kematian digunakan oleh Dewa Kematian dahulu. Dia sangat misterius. Misi ini akan sangat sulit. Tidak, aku harus berbicara dengan Penatu Asuhan. Bagaimana dia bisa membiarkanmu melakukan sesuatu seperti ini? Yu Hao buru-buru berkata, kakak tertua, jangan cemas. Penatu Asuhan tidak memaksaku untuk pergi dalam misi ini. Dia mengatakan kepadaku bahwa aku bisa mengeksplorasi lebih jauh jika aku punya kesempatan selanjutnya. Aku punya deteksi spiritual. Deteksi spiritualku dapat menempuh jarak yang lebih jauh dari sinar Dewa Kematian itu. Tidak akan terlalu masalah bagiku untuk memeriksanya dari jauh. Jika aku tidak bisa menang, aku masih bisa melarikan diri. Selain itu, Penatu Asuhan juga memintaku untuk membawa beberapa orang bersamaku kali ini. Aku dapat memilih dari anggota Sekte Tang. Dia menceritakan semua yang Penatu Asuhan katakan kepadanya kepada yang lain. Bebe tidak mengatakan apa-apa, tetapi Susansi sudah melompat kegirangan. Ini luar biasa. Aku akhirnya bisa meninggalkan kota Sek. Junior kecil, kau tidak tahu betapa besarnya aku. Aku telah membantu Bebe menangani semua jenis masalah di Sekte Tang selama beberapa hari terakhir. Sudah sangat menyebalkan. Ini akan bagus untuk melangkah ke medan perang. Nanan dan aku akan mengikutimu. Oh ya, kekuatan jiwaku sudah di peringkat 70. Bisakah kamu membantuku mendapatkan roh saat kita kembali? Kekuatan jiwa Nanan juga hampir pada tahap itu juga. Aku ingin roh yang baik dan cerdas. Yu Hao tertegun ketika dia melihat Susansi. Kemampuan semua orang telah tumbuh dengan sangat cepat. Dia kemudian berbalik dan melihat Bebe dan bertanya, kakak tertua, bagaimana denganmu? Bebe tersenyum. Dia mengangguk dan berkata, aku berada di level yang sama dengannya. Aku akan membutuhkan roh segera. Jika kamu tidak kembali, kami harus pergi ke Pagoda Roh. Tentu saja, kami harus menunggu Nanan, yaitu juga di peringkat 70. Setelah melewati ujian di lembah cinta Yin Yang, kekuatan jiwa semua orang telah meningkat dengan pesat. Selain Xiao Xiao, mereka semua berada di batas peringkat 70. Yu Hao berkata, mengapa kita tidak memasuki hutan Stardo secara langsung dan meminta makhluk roh yang cocok sebagai roh? Itu akan menjadi solusi paling efektif. Susansi tertawa kecil ketika dia menjawab, itu pasti akan menjadi paling efektif jika kamu membawa kami masuk. Binatang roh itu memperlakukanmu seperti permata. Jiang Nanan mengetuk kepalanya dan berkata, bisakah kamu berbicara dengan lebih baik? Permata apa? Yu Hao sekarang adalah orang yang mengendalikan takdir seluruh hutan Stardo. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.